Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Para pembaca dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tilawah Al-Quran, terkhusus untuk bidang tajwid. Karena tajwid ini merupakan yang sangat pokok atau mendasar dalam kita melafazkan atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Karena dalam firman Allah dikatakan, "Warattil Qur'ana tartila", bacalah Quran itu dengan tartil. Jadi di sini kita membahas tentang ilmu tajwid yang terbagi kepada 4 pokok. Yang pertama adalah mad wal qasar, adalah panjang pendek dalam kita membaca Al-Quran. Karena ini sangat penting. Ketika kita membaca pendek terpanjangkan, dia akan merubah makna dan berakibat fatal atau salah tadi. Kemudian yang kedua, makhrajul huruf. Di sini adalah tempat keluarnya huruf, di mana bermacam pembagian. Di sana ada 5 pokok bahasa. Yang salah satu diantaranya adalah al-halaq wasyafatain, kemudian al-khaisum. Huruf khaisum adalah huruf hidung, kemudian al-halaq adalah huruf kerongkongan, syafatain adalah huruf bibir. Kemudian yang ketiga adalah ahkamul huruf. Di sini adalah berkisar tentang dengung dan tidak dengung dalam bacaan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sifatul huruf, di mana adalah sifat-sifat huruf, ada yang berdiri sendiri dan ada yang berlawanan. Baiklah, pada kesempatan hari ini, untuk ke depan kita membahas tentang mad wal qasar. Pembagian tajwid yang pertama yaitu tentang panjang dan pendek. Arti mad adalah panjang. Jadi di sini ada pembagian mad. Mad terbagi kepada 2 macam. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Ada yang istilah dari mad asli, ada yang mengatakan istilahnya adalah mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Dalam ilmu tajwid, 2 pokok ini penting. Yang pertama mad asli adalah mad tabi'i. Dia pun terbagi kepada 3 macam. Hurufnya adalah mad tabi'i alif. Setelah berbaris fathah setiap huruf hijaiyah, terdapat nanti alif saksi yang dibaca panjang 1 alif. Contohnya huruf mim atau ba. Mim berbaris atas atau fathah, ada dilanjutkan oleh alif saksi, maka dibaca panjang. Kalau huruf ba, ba. Kemudian huruf mim, ma. Jadi 1 alif itu 2 ketukan. Ba, ma. Inilah pokoknya, yaitu mad tabi'i alif.
Yang kedua, mad tabi'i waw atau mad tabi'i wa. Pengertiannya, setelah baris dhammah atau setelah baris u, terdapat setelah itu waw sukun atau waw mati. Macam panjang satu alif. Contohnya kalau huruf ba berbaris bu, setelah itu ada waw mati dibaca bu. Kalau panjang satu alif atau dua harakat, bu, mu, jadi dua ketukan. Yang ketiga adalah mad tabi'i ya. Di sini pengertiannya adalah setelah baris kasrah atau baris bawah diikuti atau terdapat ya sukun atau ya mati, maka dibaca panjang satu alif. Kalau huruf mim tadi atau ma tadi baris bawah atau kasrah dibaca mi. Kalau huruf ba bi, maka panjangnya satu alif dua harakat bi. Huruf mim atau ma mi, jadi bacaannya satu alif atau dua harakat. Itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Para pemirsa, para qori-qori'ah pemula atau anak-anak kami yang belum paham, hari ini kita mantapkan untuk mad tabi'i. Yang satu mad tabi'i alif pembagiannya, yang kedua mad tabi'i waw dan mad tabi'i ya. Yang kedua pembagian dari mad adalah mad far'i. Mad far'i ini terbagi kepada 13 macam. Ini penting. Sebelum kita masuk kepada mad far'i, kita harus tuntas dulu pengertian, contoh dan bacaan dari mad asli. Dari 13 macam ini hanya beberapa buah dari mad far'i yang hari ini kita terangkan. Yang pertama yang sering muncul dalam Al-Quran, salah satu diantaranya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah setelah mad tabi'i terdapat atau sesudahnya ada alif saksi. Jaiz munfasil adalah mad jaiz yang terpisah, kalimatnya terpisah. Panjangnya adalah 2,5 alif. Kalau qiraat Hasyim untuk Indonesia, ketika dia berhenti, dia menjadi satu alif. Tapi pada umumnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contohnya adalah ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzi. Bagaimana cara membacanya yang benar? Ya itu dibaca satu alif karena dia adalah mad tabi'i alif. Setelah itu dia ada alif saksi dan ada bendera setelah itu, maka dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh, ya. Jadi itu gunanya kita belajar nagam atau irama. Jadi dia tidak monoton. Ya. Boleh dicepatkan sedikit. Kemudian jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 5 ketukan. Baik para pemirsa, para qori-qorian dan anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya bersambung, berbeda dengan munfasil.
Mad wajib mutasil adalah setelah mad tabi'i. Mad tabi'i kan ada 3. Ada yang A, ada yang U, ada yang I. Alif, waw, dan ya. Setelah dia mad tabi'i, terdapat sesudahnya huruf hamzah yang berhakat, maka dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat. Contohnya dalam Al-Quran yang sering muncul adalah ulaika. Bagaimana cara membacanya? Kalau tidak mampu atau tidak sanggup nafas, cukup 5 ketukan. Itu sebabnya kita membaca mad wajib itu harus dengan nafas yang sedikit panjang, dan kalau dapat pakai nagom atau irama yang sesuai dan yang kita mampu untuk membawakan. Jadi 6 ketukan itu minimal 5 ketukan. Ulaika. Yang ketiga yang sering muncul adalah mad lazim musaqqal kalimi. Panjangnya adalah 3 alif. Setelah mad tabi'i, pengertiannya setelah panjang disambut, setelah itu ada huruf yang bertasdid. Maaf. Contohnya walad do. Do itu adalah mad tabi'i alif, kemudian ada tasdid dan ditandai dengan ada tanda bendera di atasnya. Maka dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat. Contohnya walad dhalin. Itu gunanya kita bawa dengan nagom walad dhalin. Jadi dia tidak kaku. 3 mad yang hari ini kita bahas. Kita tambah yang sering muncul adalah mad arid lis-sukun, yaitu mad di akhir kalimat, yaitu mad tabi'i yang 3 tadi, alif, waw, dan ya, dimatikan setelah di akhir kalimat. Panjangnya 6 harkat atau 3 alif. Contohnya adalah di akhir ayat, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Him itu kan di mad tabi'iyah bertemu dengan mim yang disukunkan di akhir kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minimal 5 ketukan. Setiap ujung-ujung ayat itu adalah alif disukun. Dan ketika dia di pertengahan ayat, kalau dia diwakafkan atau berhenti, seperti dalam surat Al-An'am, contohnya wan nuro, kan mad tabi'i waw 1 alif. Kalau dia berhenti, dia menjadi mad alif sukun. Bagaimana membacanya? Wan nur. Kalau kita membawakan pakai nagam wan nur. Jadi ketukannya cukup boleh 5, dan kalau dapat 6 karena di akhir ayat. Sudah 4 mad far'i yang kita bahas dan kita terangkan hari ini. Kemudian satu lagi yaitu mad iwad. Mad iwad adalah mad yang berbaris fathatain. Mad yang berbaris 2. A kalau berbaris 2 dibaca an. Dan ketika
syaratnya mad iwad ini harus wakaf atau harus berhenti. Seperti aliman, 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 maka dia berhenti, dibaca satu alif, dia menjadi alima. Kalau diwakafkan, kalau dilanjutkan mungkin dia menjadi idgham bigunah atau ikhfa hakiki atau idgham bila gunah atau bentuk-bentuk yang lain. Di mad iwad itu syaratnya adalah baris 2. Para pemirsa, para qori-qoriah dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita cukup dulu membahas 5 macam dari mad far'i. Jadi dalam tajwid yang kita wajibkan adalah pertama adalah tentang mad wal qasar, panjang dan pendek. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita cukupkan dulu, dan pada kesempatan lain kita bahas lagi macam-macam mad far'i yang 13. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.